Selamat siang pemirsa, saya Irwan Saragih kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini, di antaranya Ombudsman Republik Indonesia di Sumatera Utara sidak ke Polrestabes Medan. Hubungan pendek listrik gudang penyimpanan tiner di Deli Serdang terbakar. Pasca aksi mahasiswa, Kapolres Nias imbau warga tetap kondusif. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Ombudsman Republik Indonesia perwakilan di Sumatera Utara melakukan inspeksi mendadak ke Mapolrestabes Medan. Ombudsman menemukan ruang tahanan yang sangat padat akibat penolakan pemindahan tahanan ke lembaga permasyarakatan. Setibanya di Mapolrestabes Medan, Komisioner Ombudsman dan tim langsung menuju ke ruang tahanan Mapolrestabes Medan. Dengan tetap mematuhi protokol kesehatan, tim Ombudsman perwakilan daerah Sumatera Utara melihat langsung padatnya penghuni masing-masing sel di ruang tahanan. Menurut Kepala Perwakilan Ombudsman Sumatera Utara, Apiyadi Siregar, kepadatan tersebut tidak hanya terjadi di ruang tahanan Mapolrestabes, tetapi hampir di semua wilayah termasuk di jajaran Polsek. Kondisi ini diakibatkan oleh kebijakan dari Menteri Hukum dan HAM di masa pandemi COVID-19 yang salah diterjemahkan di tingkat bawah. Di ruang tahanan Mapolrestabes Medan sendiri, Ombudsman juga menemukan tahanan yang statusnya sudah dalam masa persidangan, bahkan ada yang sudah berkeputusan hukum tetap atau inkrah. Kan ada gini, kan kemarin ada surat Menteri Hukum dan HAM bulan Maret yang lalu yang melarang yang meminta seluruh lapas Indonesia untuk tidak menerima tahanan dari penyidik gitu ya. Nah, dampak dari itu kemudian terjadilah pembeludakan tahanan di kepolisian. Ya. Nah, kami Ombudsman sejak Mei ya sudah melakukan kajian tentang itu. Ya. Dan hasilnya ini menemukan bahwa saya kira kondisi fakta di lapangan itu sudah sangat memprihatinkan. Ya. Kami tadi sudah merasakan sendiri bagaimana 3 menit saja kita di dalam itu teringat betul. Nah, karena itu saya kira ini walaupun mereka para pelaku kejahatan, tapi saya kira mereka punya hak diatur dalam peraturan ya. Ada peraturan kepala kepolisian negara Indonesia ada ya. Ada hak-hak mereka harus dilindungi. Nah, karena itu kemudian kita ingin membantu mereka supaya segera mereka dikirim ke lapas. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam ini ternyata banyak yang sudah vonis ya. Banyak yang sudah vonis. Tapi ternyata belum juga dikirim ke lapas. Nah, ini kan hak mereka yang mestinya nggak boleh lagi di sini yang sudah divonis dan sebagainya. Ini yang ingin kita tindak lanjuti. Temuan menjadi perhatian Ombudsman untuk kemudian dicarikan jalan keluar oleh instansi berwenang karena tahanan sendiri juga memiliki hak yang diatur dalam undang-undang. Ombudsman Sumut mengingatkan untuk tetap mengikuti protokol kesehatan. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu pemirsa, pasca kapal patroli Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap 2 kapal ikan berbendera Malaysia dan mengamankan 8 anak buah kapal berkewarganegaraan Indonesia, Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Sumatera Utara berharap kepada KKP bisa memberikan solusi agar nelayan Indonesia tidak bekerja di kapal ikan negara asing. Kapal ikan berbendera Malaysia yang kedapatan mencuri ikan di perairan Indonesia saat ini telah diamankan di dermaga Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan di kawasan Jalan Kaider, Kecamatan Medan Labuhan, Sumatera Utara. Selain mengamankan 2 kapal ikan berbendera Malaysia, 8 anak buah kapal berkewarganegaraan Indonesia warga Kabupaten Asahan, Sumatera Utara juga diamankan di kantor Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan. Dari 8 orang anak buah kapal yang diamankan, 2 diantaranya merupakan nahkoda kapal ikan asing dan ditetapkan menjadi tersangka mencuri ikan di perairan Selat Malaka, Indonesia
dengan alat tangkap yang dilarang pemerintah. Salah satu nahkoda kapal nelayan asing mengatakan, meski di negara sendiri ada pekerjaan, namun gaji yang kecil tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, khususnya bagi nelayan dan terpaksa menjadi TKI di negara tetangga. Ada pekerjaan. Aku dulu di Indonesia pun ada pekerjaan, tapi tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari. Jadinya aku jadi TKI. Sementara itu, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia mengatakan, kapal ikan asing yang diamankan petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan bukan pertama kalinya terjadi. Mereka berharap kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan agar memberikan solusi terhadap nelayan Indonesia yang bekerja di kapal ikan asing. Pertama, kita ingin sampaikan kepada pemerintah ada sesuatu yang salah dalam penanganan nelayan kita ini. Nah, jadi kemudian pengusaha di sini juga harus tahu bahwa ini kan seharusnya kan adalah nelayan-nelayan mereka. Kenapa harus ke luar negeri begitu? Jadi ada sesuatu yang harus diselesaikan. Jika pemerintah lambat dalam menangani para nelayan yang bekerja di kapal asing untuk menangkap ikan di negeri sendiri, maka akan berdampak kepada nelayan dalam negeri. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, untuk memutus penyebaran COVID-19, Satpol PP Kota Sibolga jalani tes swab secara serentak yang dilakukan tim Satgus COVID-19 Kota Sibolga. Kegiatan tes swab secara serentak diikuti ratusan personel Satpol PP Kota Sibolga yang berlangsungkan di kantor Satpol PP Kota Sibolga. Petugas dari tim gugus tugas COVID-19 Kota Sibolga satu persatu mengambil sampel masing-masing personel Satpol PP. Tujuan dilakukannya tes swab COVID-19 tersebut untuk mengetahui kesehatan personel Satpol PP Kota Sibolga apakah ada yang terpapar COVID-19. Selain itu, kegiatan tes swab ini juga bertujuan untuk memutus penyebaran COVID-19 di Kota Sibolga. Tak hanya melakukan kegiatan tes swab, Satpol PP Kota Sibolga juga gencar melangsungkan razia rutin protokol kesehatan di sejumlah titik, terutama pada lokasi yang banyak kerumunan warga. Kegiatan tes swab yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Sibolga melalui tim gugus tugas yang dalam dinas kesehatan Kota Sibolga bertujuan untuk mengecek seluruh personel kami di Satuan Polisi Pamung Praja dan Damkar Kota Sibolga untuk mengetahui apakah personel tersebut sehat atau tidak, apakah ada terpapar, apakah dia reaktif di virus corona ini. Untuk sejauh ini dari personel Satuan Polisi Pamung Praja dan Damkar Kota Sibolga sampai dengan saat sekarang ini, alhamdulillah personel kita dalam keadaan sehat walafiat. Dalam penanganan COVID sendiri, Bang, saat ini Satpol PP terus gencar melakukan apa? Ya, kita dari Satuan Polisi Pamung Praja Kota Sibolga beserta kemarin dengan dibantu unsur TNI Polri, terakhir kita melaksanakan operasi skala besar kegiatan razia protokol kesehatan dengan melibatkan sejumlah 80 orang personil TNI Polri, BPBD, Satuan Polisi Pamung Praja. Sementara itu, berdasarkan data tim gugus tugas COVID-19 Kota Sibolga, tercatat sudah ratusan orang warga Kota Sibolga yang terpapar COVID-19 dan sebanyak puluhan orang telah selesai menjalani isolasi dan dinyatakan sembuh dan beberapa warga meninggal dunia. Kasus konfirmasi positif COVID-19 di Kota Sibolga sudah ada 252 orang. Jadi 10 kasus meninggal dunia, 30 yang sedang isolasi dan 212 yang setelah selesai melaksanakan isolasi atau karantina. Baharudin Simanulang melaporkan untuk Eva Rina TV. Hubungan pendek listrik, gudang penyimpanan tiner di Deli Serdang terbakar, beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, diduga akibat hubungan pendek arus listrik, gudang penyimpanan tiner milik PT Sumatera Timberindo Industri di Jalan Batang Kuis, Desa Buntu Bedimbar, Kecamatan Tanjung Morawa, Deli Serdang, Sumatera Utara, ludes terbakar.
Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sebuah gudang penyimpanan tiner milik PT Sumatera Timberindo Industri di Jalan Batang Kuis, Desa Buntu Bedimbar, Kecamatan Tanjung Morawa, Deli Serdang, Sumatera Utara, malam tadi ludes terbakar. Sebelum diketahui penyebab kebakaran, namun api diduga berasal dari arus pendek listrik di dalam gudang. Sebagian bahan-bahan dari dalam gudang yang mudah terbakar seperti cat dan tiner membuat api dengan cepat menyambar ke bagian atas, sisi kanan dan belakang gudang. Diketahui pabrik pembuatan daun pintu tersebut terbakar saat pekerja tengah istirahat sekitar pukul 7 malam. 8 unit mobil pemadam kebakaran dari Deli Serdang dan Pemko Medan diturunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Menurut Kapolsek Tanjung Morawa AKP Sawangin, kebakaran terjadi saat gudang dalam keadaan kosong. Pihaknya akan mendalami penyebab kebakaran dengan memeriksa pengelola gudang, serta menurunkan tim Inavis dan bantuan Lab-4 Kota Medan untuk mengetahui titik api berasal. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. Bahwa kami tadi menerima informasi bahwa di pabrik ini ada terjadi kebakaran sekitar pukul 19 WIB. Langsung kami cek kemari ke TKP, ternyata memang benar, dan sudah ada mobil pemadam kebakaran 2 unit untuk memadamkan api. Informasi yang kita dengar bahwa yang terbakar ini adalah gudang yang berisikan tiner yang mudah terbakar, ya. Dan asal api sementara masih dalam penyelidikan, dan korban jiwa sementara belum ada yang ditemukan, dan dari pihak perusahaan tetap kooperatif untuk dimintai keterangan. Jadi untuk kerugian belum bisa diperkirakan, namun nanti setelah berbicara dan diinterogasi baru bisa kita mengetahui berapa jumlah kerugiannya dan titik apinya. Dan kemungkinan setelah ini, setelah api padam, tim Inavis dari Polresta Deli Serdang akan kita turunkan dan lanjut kita ke Lab-4 Medan. Kita minta juga supaya diturunkan, supaya mengetahui titik api yang sebenarnya, akibat dari apa terjadinya kebakaran. Abdul Malik melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, curah hujan tinggi yang terjadi beberapa hari terakhir sebabkan Sungai Sianga meluap. Akibatnya banjir merendam 6 dusun di Desa Terusan Tengah, Desa Piasa Ulu, Kecamatan Tinggi Raja Asahan, Sumatera Utara. Banjir yang terjadi di Desa Terusan Tengah, Desa Piasa Ulu, Kecamatan Tinggi Raja Asahan, Sumatera Utara, disebabkan karena tingginya curah hujan dan meluapnya Sungai Sianga. Selain menggenangi ratusan rumah di 6 dusun di 2 desa tersebut, banjir juga menggenangi ruas jalan. Ketinggian air mencapai 30 cm hingga 50 cm atau setinggi kaki orang dewasa. Tak hanya mengganggu aktivitas warga, genangan air juga mengganggu arus lalu lintas penghubung desa di wilayah tersebut. Warga mengatakan, genangan banjir mulai dirasakan sejak Rabu subuh sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Luapan air yang datang secara perlahan terus meninggi, menggenangi ruas jalan dan pemukiman warga. Di kampung ini, Pak? Kalau 1 tahun mau sampai 5 kali 6 kali. Sering ada korban jiwa kayak di sini kalau ada banjir? Kalau korban jiwa ya nggak ada. Nggak ada ya? Pernah ngungsi kayak? Ya sering lah kalau banjir besar itu ya sering ngungsi. Ya sawit lah, di sawit. Berapa ketinggian kira-kira Kak di sini banjir? Ketinggian pula banjir besar sekitar 70 cm. Ya. Rumah kakek sendiri banjir enggak? Banjir ya Kak ya. Mengantisipasi terjadinya banjir lebih besar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Asahan mengimbau warga segera mengungsi. BPBD Asahan telah menyediakan fasilitas untuk warga yang mengungsi. Banjir di Dusun 10 Rawarejo Desa Terusan Tengah Kecamatan Tinggi Raja ini ketinggian air mencapai
rata-rata sampai dengan lebih kurang 1,5 meter di atas permukaan tanah untuk daerah yang paling dalam, dan sudah merendam berdampak kepada 87 rumah dengan KK lebih kurang 115 KK terdampak. Ketinggian air di rumah lebih kurang rata-rata 20 sampai 50 cm. Ini Bang, tindakan BPBD sendiri Bang, jika ini masih berlangsung lama gimana? Kita bersama perangkat kecamatan, perangkat desa memantau dan menghimbau pada warga untuk antisipasi. Jika memang debit air terus bertambah, kita sarankan agar mengungsi dari rumah, dan kita akan membantu prosesnya jika warga hendak melakukan mengungsi. Meski kondisi air belum memperlihatkan tanda-tanda bakal menyurut, namun warga masih tetap bertahan di rumah masing-masing. Taufik melaporkan untuk Eva Rina TV. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Seorang mantan kepala desa diringkus di tempat persembunyiannya di Provinsi Riau setelah buron selama 1 tahun. Mantan kepala desa tersebut tersandung kasus dugaan penyelewengan dana desa senilai ratusan juta rupiah. Buron selama 1 tahun, mantan Kepala Desa Gunung Rante, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, diringkus polisi terkait kasus korupsi anggaran dana desa. Menurut Kasat Reskrim Polres Batubara, tersangka HS diringkus di tempat persembunyiannya di wilayah Jambi, Provinsi Riau. Tindak pidana korupsi senilai 430 juta rupiah sejak 2018 dan 2019 lalu. Adapun dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Saudara Hadirman yang berkaitan dengan penerimaan dana desa 2018 dan alokasi dana desa tahun 2018. Kemudian anggaran dana desa 2019 dan dana alokasi dana desa 2019. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini HS, seorang mantan kepala desa ini, akan dijerat Undang-Undang Pidana Nomor 31 Tahun 1999 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Taufik melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Pasca aksi mahasiswa yang berakhir ricuh di halaman kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Nias, beberapa cuplikan video kericuhan viral di media sosial. Kapolres Nias mengimbau seluruh masyarakat Kepulauan Nias agar tetap kondusif dan tidak terpengaruh informasi yang masih belum pasti. Aksi mahasiswa menuntut Direktur Rumah Sakit Umum Gunung Sitoli segera dicopot. Karena menurut mahasiswa, selama ini pasien yang berobat dan meninggal dunia selalu dinyatakan akibat COVID-19. Aksi yang berujung ricuh dan saling dorong antara mahasiswa dengan aparat kepolisian kini viral di media sosial. Atas sejumlah potongan video viral tersebut, Kepala Kepolisian Resor Nias AKBP Wawan Iriawan mengimbau masyarakat Kepulauan Nias untuk tetap menjaga situasi dan kondisi yang kondusif dan tidak terpengaruh atau terprovokasi dengan informasi yang masih belum dipastikan kebenarannya. Selain itu, Kapolres Nias mengajak seluruh masyarakat Kepulauan Nias untuk bijak menggunakan media sosial serta menuliskan komentar yang bersifat membangun dan bukan memprovokasi satu dengan yang lain. Kami meluruskan juga, ini sementara lidik untuk anggota yang melakukan aksi kelalaiannya tersebut. Saya Kapolres Nias beserta jajaran dan staf dan jajarannya menghimbau kepada masyarakat, terutama di Gunung Sitoli yang wilayah hukum dan wilayah hukum Polres Nias, agar tetaplah menjaga kondusif
situasi sekarang ini. Kita menghadapi banyak acara kegiatan yang saat ini kita dalam tahapan pilkada terutama. Jangan sampai terpengaruh dalam hal ini, apalagi udah dengan adanya situasi setelah demo dan muncullah viral video-video yang mengatakan ada korban pada saat aksi unjuk rasa tersebut. Saat ini pihak kepolisian tengah melakukan penyelidikan atas kericuhan yang terjadi dan akan memproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Hugo Manozega melaporkan untuk Eva Rinda TV. Pemirsa, pandemi COVID-19 membuat sebagian besar pemilik usaha harus jeli melihat peluang agar dapat bertahan di situasi saat ini. Seperti yang dilakukan seorang ibu muda asal kota Palembang, melalui tangan terampilnya ia menciptakan peluang bisnis membuat masker kain jemputan dari berbagai jenis motif, pelangi khas pewarnaan kain khas Palembang. Masker ini kemudian menjadi tren di masyarakat karena corak etniknya yang indah. Di tengah lesunya usaha produksi perlengkapan bayi dan gorden jahit, membuat seorang ibu muda asal kota Palembang bernama Sonia Oktaria harus jeli memutar strategi bisnisnya agar dapat tetap bertahan melalui masa pandemi COVID-19. Berkreasi dengan sentuhan budaya lokal, Sonia berinovasi membuat masker kain jemputan dengan berbagai jenis motif pelangi pewarnaan kain khas Palembang. Kreasinya itu pun laris manis di serbu pembeli, bahkan menjadi tren di kalangan masyarakat. Karena selain menjadi pelindung diri dari virus, penggunanya pun dapat tetap bergaya meskipun tertutup masker. Dalam memproduksi masker kain jemputan tersebut, biasanya Sonia dibantu oleh 4 orang pegawai di tokonya. Dalam satu hari, mereka mampu membuat sekitar 1.000 hingga 1.500 masker jemputan yang dijual seharga Rp15.000 per buahnya. Melalui pemasaran daring di media sosial dan sejumlah perkumpulan organisasi di kota Palembang, ia dapat meraih omset keuntungan puluhan juta rupiah. Awal sih sebenarnya kita kenapa kita bisa produksi masker ya tahu sendiri lah ya, lagi kondisi kita sekarang kayak COVID gini, terus kedua kan kelangkaan terhadap masker medis ya yang kemarin sempat melambung tinggi harganya segala macam. Ya jujur sih awalnya memang usaha saya sih nggak bergerak di bidang masker ya. Nah kenapa saya pilih jemputan? Karena sekarang ini kan kita yang jelas kita sih ngangkat ini kita ya, budaya kita Palembang. Karena Palembang itu banyak kaya sekali akan yang namanya bahan etnik ya. Alasannya apa ya, masker jemputan ini lebih keren aja sama stylish, bisa buat kondangan sehari-hari juga bisa. Untuk memenuhi kebutuhan pesanan yang terus meningkat setiap hari, kini Sonia turut melibatkan ibu-ibu setempat di sekitar rumahnya untuk membuat masker kain jemputan. Selain menjadi pemasukan tambahan untuk mereka, usaha yang dilakukan Sonia juga menjadi motivasi masyarakat di sekitar lingkungannya untuk tetap semangat dan produktif berjuang melawan kondisi pandemi COVID-19. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Evan Ervani, Kantor Berita Antara mewartakan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Sumut hari ini siang. Saya Irwan Saragih mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.